adik-adik sekalian, selamat bertemu kembali, selamat beribadah. Kiranya adik-adik sekalian tidak bosan melihat kami, kakak-kakak di tempat ini ya. Mari adik-adik sekalian, kita akan memulaikan ibadah kita dengan mengangkat satu pujian bersamamu Bapak. Mari adik-adik sama-sama bernyanyi dengan kami semua ya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamaku. Tak pernah kau renungkan kasihmu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanannya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Anugerah-Mu besar melimpah. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Baiklah adik-adik semuanya, kita sudah tadi memuliakan nama Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama untuk mengawali ibadah kita. Nanti saya mohon dengan hormat untuk yang berdoa, permission untuk bawa kita di dalam doa. Mari anak-anak, kita akan berdoa untuk mengawali ibadah pagi hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sepanjang hari ini dan khusus sepanjang minggu ini. Kau sudah menjaga kami, Kau sudah memberkati kami. Dan pagi hari ini kami kembali datang untuk beribadah, memuji Tuhan, dan tentunya juga untuk menerima berkat firman Tuhan. Pimpin dan sertai ibadah kami ya Tuhan, supaya kami dapat beribadah dengan baik dan sungguh-sungguh, dan ibadah kami menjadi ibadah yang menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yeay, baiklah adik-adik semuanya. Sekarang kita akan bermazmur bagi Tuhan. Sekarang kita akan bersukacita kepada Tuhan. Dan sekarang kita akan menari kepada Tuhan. Karena cinta Tuhan setinggi-tingginya langit dan sedalam-dalamnya lautan.
kita juga akan bermazmur kepada Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian setinggi-tingginya langit, sedalam-dalamnya lautan. Ikut menari ya. Oke, baiklah adik-adik semuanya, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tadinya kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, kita juga sudah menari. Sekarang tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian, Jalan Serta Yesus. Ya, mari bersama-sama memuliakan Tuhan. Kedua tanganku mempunyai jari, diluruskan di lekongku tak ke belakang. Angin tak bertiga pujinya Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, diluruskan di rapatku tak ke belakang. Tempat kiri tempat kanan jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kedua tanganku mempunyai jari, diluruskan di lekongku tak ke belakang. Ayat tangan ketiga dipuji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, diluruskan di rapatku tak ke belakang. Tempat kiri lompat kanan jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Mari adik-adik sekalian
kakak. Mari kita berdoa bersama-sama. Nanti doa dipimpin oleh Kak Ferry. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Dan ajar kami untuk selalu rendah hati dan selalu mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Sehingga kami bisa menjadi buah yang manis dan yang bisa berguna bagi semua orang. Amin. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan Yesus. Tuntun setiap kami sehingga kami bisa menerima firman Tuhan dengan baik dan bisa tertanam dalam hati Amin. kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Hai adik-adik semua, bertemu lagi dengan kami, dengan kakak. Hari ini seperti biasa tema kita masih tetap menjadi prajurit Kristus. Minggu lalu kita sudah belajar apa itu pengertian tentang prajurit. Dan kita juga sudah belajar ciri-ciri dari seorang prajurit Kristus yang sudah dijelaskan oleh Tante Vision dan juga Kak Olvi. Nah sekarang kita mau belajar tugas dan tanggung jawab sebagai seorang prajurit. Kakak akan bagikan 4 hal atau 4 poin tugas dan tanggung jawab sebagai seorang prajurit Kristus. Yang pertama adalah tugasnya itu menerima tugas apapun. Artinya adik-adik sekalian, seorang prajurit dia akan menerima apapun tugas dan tanggung jawab yang diberikan tuannya atau yang diberikan oleh gurunya, yang diberikan oleh pemimpinnya kepada dia. Jadi dia bukan merupakan prajurit yang tidak mau menerima tugas. Jadi seorang prajurit dia terima apapun tugasnya. Contoh, ayo berperang, maka prajurit itu akan berperang. Ayo ke sana untuk menyelesaikan misi, maka seorang prajurit itu adalah orang yang menerima apapun tugas yang diberikan kepadanya. Nah adik-adik sekalian, apa sih aplikasi yang bisa kita tarik? Adik-adik sebagai prajurit Kristus, kita juga harus menjadi orang-orang yang menerima segala tugas dan kewajiban yang diberikan oleh orang tua kita kepada kita. Contoh, jikalau orang tua kita mengatakan kepada kita, cuci piring kak, katanya, maka kita harus mencuci piring. Kerjakan tugas mata pelajaran ini, maka kita harus mengerjakan tugas mata kuliah itu. Menyapu rumah, maka kita harus menyapu rumah. Itu artinya kita menerima segala tugas yang diberikan kepada kita. Kita bukan menjadi orang-orang yang memberontak. Seorang prajurit itu tidak boleh memberontak adik-adik. Itu yang pertama, tugas dan tanggung jawab seorang prajurit menerima segala tugas yang diberikan kepadanya. Yang kedua adalah menyelesaikan tugas itu. Jadi bukan hanya menerima tugas itu, namun juga menyelesaikan tugas itu. Seorang prajurit itu dia tidak boleh pulang, namun tugasnya itu tidak diselesaikan. Itu pantang adik-adik sekalian. Itu tidak boleh dilakukan oleh seorang prajurit. Nah demikian kita. Ketika tugas itu sudah kita terima, kita juga harus menyelesaikan tugas itu. Kita tidak boleh mengatakan kepada orang tua kita, "Mak, tugasnya nggak selesai. Pak, tugasnya nggak selesai." Itu artinya kita belum menjadi prajurit adik-adik sekalian. Jadi yang kedua adalah kita harus menyelesaikan tugas itu dengan sebaik mungkin. Yang ketiga adalah tugas dan tanggung jawab seorang prajurit. Kakak sederhana saja. Yang ketiga adalah taat kepada pimpinannya. Dah ini adik-adik sekalian, seorang prajurit apapun yang dikatakan oleh pimpinannya atau bosnya atau ketuanya, seorang prajurit itu tidak boleh membantah, tidak boleh nggak taat. Seorang prajurit itu taat sepenuhnya kepada pimpinannya. Ayo perang, yuk, ayo perang, ayo menyelesaikan misi, ayo menyelesaikan misi. Sekarang harus selesai, sekarang harus selesai, sekarang harus bangun, sekarang harus bangun. Jadi adik-adik, seorang prajurit adalah seorang yang taat kepada pimpinannya. Nah, sebagai prajurit Kristus juga kita harus taat kepada pimpinan kita. Jangan pernah melawan kepada orang tua.
Jangan pernah melawan kepada guru sekolah minggu. Jangan pernah melawan kepada guru yang ada di kelas kita. Ingat, seorang prajurit bukan seorang yang suka melawan. Ingat, seorang prajurit bukan seorang yang suka membantah. Namun seorang prajurit adalah seorang yang taat sepenuhnya kepada pemimpinnya. Dan poin yang terakhir adalah tugas dan tanggung jawab seorang pemimpin yang terakhir adalah menyelenggarakan atau menjalankan keadilan, kebenaran. Artinya adik-adik, seorang prajurit itu harus melakukan yang benar, harus melakukan yang adil, harus melakukan yang baik. Nggak boleh seorang prajurit itu melakukan kejahatan. Nggak boleh seorang prajurit itu curang. Namun seorang prajurit itu adalah seorang yang melakukan yang benar, yang adil, dan yang baik adik-adik sekalian. Nah, sebagai prajurit Kristus juga kita tidak boleh melakukan yang tidak benar, namun sebaliknya kita melakukan yang benar. Kita tidak boleh melakukan yang tidak adil, namun sebaliknya kita melakukan yang adil. Kita tidak boleh melakukan yang jahat, namun sebaliknya kita harus melakukan yang baik. Ingat adik-adik, ada 4 poin tugas dan tanggung jawab seorang prajurit. Yang pertama adalah menerima tugas itu dengan baik. Yang kedua adalah menyelesaikan tugas itu dengan sempurna. Yang ketiga adalah taat kepada pimpinannya, tidak membantah. Yang keempat adalah menjalankan segala kebaikan, kebenaran, dan keadilan adik-adik sekalian. Demikian firman Tuhan yang kita baca hari ini, kita renungkan hari ini. Kiranya memberkati adik-adik sekalian. Mari menjadi prajurit yang menerima segala tugas, yang menyelesaikan segala tugas, dan juga yang taat kepada pemimpin dan melakukan segala kebenaran. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama adik-adik sekalian. Tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya tertanam dalam hati anak-Mu, berakar, bertumbuh dan berbuah, sehingga menjadikan anak-anak-Mu anak-anak yang baik, anak-anak yang mencintai Tuhan, yang taat sama orang tua, dan yang mencintai orang tuanya. Kiranya juga anak-anak-Mu boleh menjadi anak-anak yang taat kepada pimpinannya, kepada orang tua. Kiranya menjadi anak yang tidak melawan, namun seperti seorang prajurit yang taat, yang menerima segala tugas yang ada. Terima kasih, berdoa bagi orang tua mereka dimanapun berada, kesehatannya, pekerjaannya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami di dalam nama Yesus, puji Tuhan. Amin. Shalom adik-adik sekalian, nanti tugasnya sebentar lagi ya. Oke, kita tadi sudah selesai mendengarkan firman Tuhan yang berbicara tentang tugas dan tanggung jawab seorang prajurit Kristus. Sekarang kakak akan memberikan tugasnya bagi kelas kecil dan kelas besar itu sama. Yang pertama, hanya satu tugasnya, yaitu menghafal ayat yang tertulis dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang keempat. Kakak ulangi, menghafal ayat di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang keempat. Ini firman Tuhannya, sebab prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Dihafalkan ya, dan seperti biasa dikirimkan ke Tante Mission. Dan selamat beribadah dan selamat berakhir pekan. Halo.